puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nasihat, mendapat kesempatan sehingga bisa hadir, bisa datang di kantor Balai Desa Penagan ini dalam keadaan sehat. Kemudian sholawat dari salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua sebagai umatnya akan mendapatkan syafaat Allah di dalam lahir. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Desa Penagan, kemudian Bapak KPPS saya, PPK Desa Penagan, Pak Najam, Ketua PPD Desa Penagan, serta Bapak-Bapak Ibu yang hadir. Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dan kesempatan ini pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas sambutannya. Merepoti Pak. Dan sekaligus kami mengucapkan mohon maaf karena sejauhnya Pak Kapolsek langsung tadi langsung di sini, namun beliau ada halangan, ada keperluan mendadak di Polres Selatan. Jadi titip salam ya Pak. Kemudian Desa Penagan ini adalah salah satu desa yang akan melaksanakan pilkada serentak dari 82 ya. Dari 82 desa seluruh Selatan. Kami tentunya dari Polsek nomor 2 berharap dalam pelaksanaan pilkada ini mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan tentunya ya. Kemudian pelaksanaan pilkada ini diatur dalam Pergub nomor 37 tahun 2022 pada saya di situ Pak ya, tentang pilkada serentak. Nah, pengalaman saya kebetulan saya adalah Babin Kapitmas Desa Bumian Jaya, bukan di sini, tapi ini adalah desa yang kesekian kali, kelima kali desa sudah kami kunjungi, desa yang akan melaksanakan pilkades. Nah, pengalaman di desa kami itu Pak, dalam Pergub nomor 37 itu di situ ada Patali nggak sih? Patali ada, ya hadir. Nah, Patali ya. Jadi dalam Pergub nomor 37 itu di situ ada kalau salah syarat pemilih ya, syarat pemilih dalam pasal 11 ayat ketiga habis itu diterangkan kalau di desa saya itu, desa binaan saya itu rancunya apa? Antara desa atau Panjang dengan Bumi Agung Jaya itu pilihan pas pilihan kepala desa ini kita karena batasnya tidak pasti. Nah, jadi dalam pasal 11 itu kalau salah bunyinya minimal pemilih itu berdomisili di situ 6 bulan ya. Jadi kalau dia belum 6 bulan belum bisa milih, artinya seperti itu kira-kira ya. Nah, desa kami itu ricu Pak, acuh karena perbatasannya bingung Pak, muter-muter sama Pak Jaya situ atau pada itu pulau. Jadi patokannya kemarin kami di situ minimal 6 bulan. Kalau misalnya tidak mencukupi 6 bulan tidak bisa milih ya. Nah, jadi kalau di desa Penagan ini saya kira aman Pak, masalah batas ya. Untuk masalah batas saya yakin aman. Kemudian saya juga yakin dengan ketua KPPS saya, PPK. Dengan pengalaman beliau, saya yakin mudah-mudahan desa Penagan ini dalam pelaksanaan pilkadesnya akan aman. Kalaupun ada hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, silakan hubungi kami Pak. Insya Allah kami siap hadir, siap datang di sini. Ya, kita sama-sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku sengaja objek sebenarnya hari ini ya, karena kebetulan hari ini adalah hari Jumat. Jadi ada program dari Pak Kapolres. Di setiap proses itu harus mengadakan Jumat Curhat. Karena hari ini Jumat Curhat ya. Jadi Jumat Curhat ini
namanya juga curhat. Tapi kalau misalnya di desa kita ini Pak Kades ada masalah yang sifatnya yang kecil lah, jangan yang besar-besar, silakan diselesaikan di desa. Jadi kira-kira seperti ini. Kalau misalnya ada warga kita, kemudian ada tetangga kita, keluarga kita, dan bahkan mungkin kita sendiri yang mengalami kejadiannya atau masalah, kira-kira pengennya diselesaikan di sini atau di polsek ataupun di Polres, kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Di sini kan, nah, artinya seperti itu. Jadi kami sengaja datang ke sini menyampaikan bahwa Jumat curhat itu seperti itu, Pak. Kalau misalnya ada hal yang begitu bertanggo, berkelahi, lumpur kecil, kan, nggak usah lah sampai ke polsek, nggak usah, apalagi sampai ke Polres. Kan. Ada yang pernah bermasalah kemudian sampai ke Polres atau ke polsek, kan? Ada. Kati, jangan sampai. Jangan sampai maksud kami hal-hal yang kecil itu ayo kita sama-sama kita hilangkan. Hal-hal yang besar demikian juga kita kecilkan, ya. Karena bukan sekali dua di Muara Dua ini ada kejadian seperti ini, Pak. Hal kecil dia ngomong, misalnya si korban ini ngomong, aku nak lapor polisi nih, katanya. Aku nak lapor polisi nih, kemudian dia itu damai besar-besar. Artinya polisi itu dijadikan alat untuk mencari duit lah, artinya ya, untuk mencari keuntungan pribadi. Saya tidak suka yang seperti itu, ya Pak Kades ya. Kalau memang hal yang kecil yang sedemikian itu, yuk kita sama-sama kita selesaikan di desa. Kalau misalnya perlu bantuan kami, perlu kehadiran kami, insya Allah kami siap datang ke sini. Kebetulan batin kita siapa Pak? Batin kita siapa ya? Seperti jalan ya. Ya dari Polres. Boleh dihubungi mereka, beliau boleh. Kalau kita ini kami siap datang ke sini. Ya, tidak lama dari sini. Artinya sekali lagi saya ulangi, kalaupun ada hal-hal yang kecil kita hilangkan, kemudian hal yang besar kita kecilkan. Tapi kalau curanmor, video sudah dan kekerasan, jangan lapor, harus dilaporkan, harus seperti itu ya, Pak ya, dan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, rata-rata desa pedagang ini masyarakatnya adalah petani, pekebun. Kemudian kami sekalian mengimbau kepada bapak-bapak ibu warga pedagang bahwa petani pekebun itu biasanya identik kalau buka lahannya, buka lahan biasanya Pak saya. Dan terakhir kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan aman dan berkendali, ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya tambahan, jadi kalau misalnya ada masalah, kalau curhat boleh Bu. Aku pakai ini, cuman kalau malu boleh telepon juga datang. Ya gitu ya. Kalau ada yang lain Pak, saya Pak, apa dari Pak Kades silakan Pak. Cukup. Yang lain-lain? Cukup. Oh cukup punya Pak, cukup nih. Yo, geluk mulang ya. Jadi kalau ada yang ditanyakan sehubungan dengan pelaksanaan pilkada, selain daripada itu mengenai desa, jadi kan kalau ada yang silakan, karena di sini ada perangkat desa, ada katus, ada butiti. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung, silakan. Kalau tanya belanja. Kalau cukup berarti aman. Alhamdulillah kan berarti aman, nggak ada masalah. Jadi ada. Mana? Itu deh, itu deh. Itu apa? Ada. Ya, itu.
Nah, ayo. Ini kardus dusun 2 aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan tentang pemilih nih Pak. Mungkin ada solusi. Di sini kan warga masyarakat Desa Penagan, khususnya masyarakat Dusun 2, memang di KK itu banyak yang domisili di KK itu memang di Desa Penagan, tapi mereka tidak bertempat tinggal di Desa Penagan. Nah, seumpamanya ini di tempat tinggalnya itu mengadakan pemilihan serentak nomor seperti kita, apa langkah yang akan kita ambil? Apakah yang pemilih tersebut berhak memilih di Desa Penagan ataupun dia berhak memilih di tempat tinggal dia walaupun katanya Desa Penagan? Menurut pengalaman Bapak mungkin saya dijelaskan. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Polisi ya? Ya. Jadi Pak, karena tadi dengan Pak Polisi ya, Pak Polisi ya mana? Silakan. Baik, jadi terima kasih pertanyaan Pak Arso ya. Jadi pengalaman yang sudah. Sebenarnya kalau polisi ini kan sebenarnya keamanan dan ketertiban itu maksudnya tugasnya. Jadi berdasarkan tapi pengalaman kita sudah. Pilkades dengan pilkada ini beda kan. Kalau pilkades dia harus warga situ. Artinya dia menunjukkan bahwa di warga situ ialah itu tadi KTP ataupun KKK ya. Berarti kalau dia punya KKK luar iso berarti ini. Seperti itu sawaku ya. Kemudian apa lagi tadi? Itulah. Iya. Tadi kan maksudnya dia kakaknya sini di pemerintahan di Mangge, maksudnya. Anda kalah bertetap tinggal di Dakar. Nah, jatuh pemilih kita dari mana? Ya berdasarkan KTP kalau berdasarkan KTP. KTP berarti dia tidak pilih lagi di sana. Tapi kalau dia pilkada, dia kan cukup bawa KTP banyak kan. Nah di mana boleh pilih. Nah kalau pilkada tidak bisa, uang dari luar masuk kita tidak bisa ya. Berdasarkan kakak sama KTP, setahu aku seperti itu. Ya Pak Ketua. Berkenaan dengan lama domisili 6 bulan tadi, dia bisa juga pilih daerah. Dia kan ada tanggalnya di KTP itu kan, ada tanggalnya. Kalau dia, tapi kan kalau dia di sana kan tidak terdaftar berarti KTP-nya. Kalau dia terdaftar di sana, kemudian datang sini berarti nggak ada dia. Itu untuk menghindari itu yang maksud. Kita berdasarkan KTP kita Pak ya. Kalau menurut aku berdasarkan KTP kita yang di sini, misalnya Desa Pedagang, dia tinggal di data misalnya kan. Memang itu berarti. Tuh. Berdasarkan KTP kalau menurut aku. Itulah bukti fisik bahwa kita tuh warga Desa Pedagang seperti itu. Ya. Ya. Terima kasih sebagai tambahan apa yang disampaikan oleh Pak Muhsin tadi itu benar itu, namun sebagai tambahan maksud untuk syarat-syarat pemilih ini sesuai dengan Perpu itu dan jelas. Namun ada baiknya apa yang ditanyakan Kadus tadi, maksudnya begini itu. Karena di sini dicantumkan bahwasanya berdomisili di poin ke-6 syarat-syarat pemilih ini berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum disahkannya DBS yang dibuktikan dengan KTP dan KK yang dikeluarkan dan atau surat keterangan dari Kadus masing-masing diketahui Kepala Desa. Nah ini maksudnya begini. Maksudnya ini seandainya maksud Kadus tadi KTP kakaknya di sini, tapi dia berusaha di daerah, berdomisili di daerah,
tempat sapu atau pondok dan dulu selama 6 bulan, tetapi yakin bahwasanya tidak mungkin dia balik ke sini selama 6 bulan, karena rumahnya di sini, tempat usaha baik maksudnya ke sana. Otomatis seandainya itu terjadi hal yang demikian ini, memang diakui data dengan dibuktikan dengan surat kepentingan oleh kasus diketahui oleh kita tidak double dia milih di desa datang di sini. Nah karena otentiknya bahwasanya kakak dan KTP-nya di kita, otomatis wajar kita mendatanya. Berarti kalau sudah terdata di kita, tidak ada syarat yang berlaku untuk ini tadi surat berdomisili tadi. Pada prinsipnya berarti selagi mereka itu punya kakak dan KTP di desa kita, wajib didaftar di dalam DPS sampai disahkan DPT. Seandainya mereka tidak terdaftar di sini, tetapi ada rekomendasi dari kasusnya itu bahwa mereka itu dikeluarkan surat berdomisili di data mereka yang mendatang sudah pas. Itu makanya ada fungsi-fungsi DPS tadi. Kalau terjadi ganda, nah kalau ganda misalnya, nah dia terdaftar di data, kalau di sini ada daftar pulau, nah itu. Tapi kita minta tebusan. Surat itu tadi kita minta bukti fisik bahwasanya dia itu benar-benar sudah terdaftar di data. Nah itu. Jadi itulah fungsinya DPS tadi. Sudah itu selain daripada mata pilih ganda, daftar ganda, mungkin ada yang sudah meninggal dunia. Tetapi kalau pada waktu pelaksanaan pendaftaran kita masih hidup, pada waktu pemilihan meninggal dunia, lain masalah, kan? Karena pada waktu kita pendaftaran itu kuncinya. Tahun berapa pelaksanaan, mungkin 2 bulan ke depan mungkin ada yang sudah dicabut, kan? Dia sudah terdaftar karena dia masih hidup. Ya begitu. Jadi pada prinsipnya kuncinya itu adalah kakak dan KTP. Gitu. Bagi mereka yang di luar kota, misalnya kakak dan KTP-nya di sini, tapi dia di luar kota, pas pemilihan balik, mungkin di kota itu dia istilahnya berusaha, jadi karyawan, tukang misalnya, itu tetap dia berarti di sini karena berusaha di luar. Tuh, jangan sampai ada misalnya terjadi, berarti sudah lama merantau, 2 tahun, tidak balik-balik, masuk di KDS balik, tapi kan kakak iya di sini, bukti fisiknya itu. Masalah dia 2 bulan atau 2 tahun di sana kan berusaha itu upah. Pas itu balik. Mungkin ada keluarganya yang menelpon, Pak atau Mama balik dulu. Kita tak balik calon kepada saya, aku tak calon. Si kok suara dia lah. Kan ada begitu kan? Ya, kita tidak lepas dari situ. Karena itu mendata sesuai dengan data fisiknya. Dan mereka belum pernah mengambil surat keterangan pindah dari sini. Kecuali kalau sudah pernah menerima mengeluarkan surat pindah dari sini, walaupun kakaknya masih, ya sudah pindah dari bukti fisik itu kita jadikan alasan kita. Tapi kita